Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Tivi Ramadhani, nomor absen 25 dari kelas 10 MIPA 3, SMA 1 Tunjungan. Di sini saya akan membacakan teks biografi Sanusi Pane. Sanusi Pane terkenal sebagai sastrawan angkatan Pujangga Baru, lahir di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 14 November 1905 dan meninggal di Jakarta 2 Januari 1968. Kakak kandung Armicin Pane ini mempunyai seorang istri dan 6 orang anak. Salah seorang anaknya, Nina Pane, mempunyai putra yang bernama Andre Aksana. Pendidikan Sanusi Pane diawali dengan bersekolah di Hollands Inland School HIS di Padang Sidempuan, kemudian pindah ke Tanjung Balai, lalu masuk di Europis Lager School atau disingkat ILS di Sibolga Mulo di Padang dan diselesaikan di Jakarta tahun 1922. Selanjutnya ia masuk di Quick School Jakarta dan lulus 1925 serta melanjutkan ke sekolah hakim tinggi juga di Jakarta. Kemudian memperdalam pengetahuannya tentang kebudayaan Hindu di India. Mula-mula Sanusi Pane bekerja sebagai guru di Quick School Gunung Sahari, Jakarta. Lalu pindah ke HIK Lembang, pindah lagi ke HIK Gubernemen Bandung. Kemudian pindah di Sekolah Menengah Perguruan Rakyat Jakarta. Karena aktif dalam Partai Nasional Indonesia, ia pernah dipecat sebagai guru. Sanusi Pane juga aktif dalam organisasi Jong Sumatera dan Gerindo. Dia pernah menjadi redaktur majalah Timbul 1931 sampai 1933. Harian Kebangunan 1936, yaitu surat kabar berbahasa Melayu Tionghoa, dan redaktur Balai Pustaka 1941. Sanusi Pane menjabat sebagai redaktur kepala di bagian buku Melayu dengan Sultan Takdir, Alis Jabana, dan kawan-kawan. Dia mendirikan dan mengelola majalah Pujangga Baru dengan kedudukan sebagai pembantu umum. Atas jasa-jasanya di bidang sastra pada tahun 1969, setahun setelah Sanusi Pane meninggal dunia, pemerintah Republik Indonesia memberikan hadiah bersama beberapa sastrawan lainnya yang sama-sama telah meninggal dunia, yaitu Marah Rusli, Abdul Muiz, Amir Hamzah, Armicin Pane, dan Khairil Anwar. Sanusi Pane bersama Muhammad Yamin banyak menggali sumber sejarah dan mengangkat tradisi lama ke dalam karyanya. Puisi-puisi karya Sanusi Pane memperlihatkan persentuhan dengan ajaran teosofi dan filsafat Hindu. Sementara itu, karya dramanya umumnya menggali peristiwa sejarah seperti ditemukan pada drama Kertajaya dan Sanjaya Kala ning Majapahit, kecuali dramanya Manusia Baru yang mengangkat latar ilmiah modern. Beberapa ahli mengelompokkan Sanusi Pane ke dalam kelompok pengarang Angkatan Pujangga Baru. Sebenarnya Sanusi Pane berada pada perbatasan antara Angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Di satu sisi, model puisi-puisi awalnya masih terikat dengan bentuk soneta seperti yang dilakukan Muhammad Yamin. Tetapi di sisi lain, ia menulis karya drama yang mencerminkan idealisme Pujangga Baru. Kumpulan sajak pertamanya berjudul Pancaran Cinta, terbit tahun 1926. Menyusul kemudian kumpulan sajak Puspamega 1927, drama Erlangga, dan drama Burung Garuda Terbang Sendiri. Pada tahun 1931 terbit kumpulan sajaknya Madah Kelana yang kemudian disusul drama Kertajaya 1932. Tahun 1933 terbit dramanya Sandia Kala ning Majapahit, lalu disusul drama Manusia Baru. Tahun itu juga terbit terjemahan Sanusi Pane, yakni Arjuna Wiwaha yang diterjemahkan dari bahasa Jawa kuno karya Empu Kanwa. Disusul buku sejarah Indonesia 1942, Bunga Rampai dari Hikayat Lama, terjemahan dari bahasa Jawa kuno.
Indonesia sepanjang masa 1952 dan kumpulan puisi Gambaran Jiwa terbit tahun 1960. TEU 1952 menyebut bahwa Sanusi Pane sebagai orang penting ketiga dari golongan pujangga baru setelah Takdir dan Amir Hamzah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tidak mudah bagi kita mendapatkan garis nyata dalam karangan-karangan Sanusi Pane. Namun, jelas bahwa Sanusi Pane tergolong pengarang pujangga baru yang mempertahankan otonomi bagi seni dan seniman dengan menyatakan bahwa bentuk-bentuk tidak takluk kepada jiwa, tetapi bentuk-bentuk jiwa itu adalah satu. Sekian cerita teks biografi dari saya yang berjudul Sanusi Pane. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.